Dalam beberapa bulan terakhir, kita semua sama-sama tahu cuy, pasangan Prabowo Gibran selalu berada di atas angin karena mereka berhasil menempati posisi pertama dalam berbagai hasil survei yang dirilis oleh beberapa lembaga survei. Tapi, mengingat pemilu masif bulan Februari cuy, menurut gua pasangan nomor urut 2 ini gue pikir jangan terlalu overconfident lah ya, yang kudu harus wajib tetap waspada gitu loh ya kan, kepada kandidat lain kalau nggak mau berakhir anti klimaks. Kenapa begitu? Mungkin di sini banyak banget beberapa penggemar bola ya cuy. Bagi penggemar bola pasti inget banget kejadian dramatis yang sering disebut Miracle of Istanbul yang terjadi di final Liga Champions Eropa tahun 2005 antara AC Milan versus Liverpool. Dimana waktu itu cuy, AC Milan yang udah unggul 3 gol tanpa balas di babak pertama kemudian harus terkaget-kaget nerima epic comeback dari Liverpool gitu ya cuy, yang ya kita semua tahu lah at the end Liverpool jadi juara. Nah, fenomena epic comeback inilah yang gue maksud, bukan nggak mungkin gitu loh cuy, bisa-bisa terjadi dalam kancah perpolitikan Indonesia saat ini atau hari ini kalau Prabowo Gibran dan tim lengah dan kemudian berpuas diri. Menjelang pesta demokrasi tahun 2024 mendatang cuy, kita semua tahu beberapa lembaga survei udah sering ngerilis beberapa data hasil survei elektabilitas para kandidat calon presiden dan calon wakil presiden. Dalam beberapa bulan terakhir, pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran selalu menempati posisi pertama cuy dalam survei elektabilitas. Hal ini jelas secara psikologis mungkin bikin paslon ini mungkin ngerasa makin mantep gitu lah cuy ya, makin sur lah ya cuy ya, untuk menatap hari pemilihan yang akan digelar oleh KPU tanggal 14 Februari nanti. Secara ya surveinya bagus mulu gitu kan, pede lah pada akhirnya. Tapi yang harus jadi fokus Prabowo Gibran dan tim di hari ini cuy, secara mengejutkan dalam hasil survei terakhir yang dilakukan oleh lembaga survei CSIS periode 13 sampai 18 Desember 2023 menunjukkan paslon nomor 1 yaitu Anies Baswedan dan Caimin menempel perolehan Prabowo Gibran di beberapa daerah. Di wilayah Pulau Sumatera contohnya, Anies dan Caimin menempel ketat Prabowo Gibran dengan angka 34,4% melawan 36,5%. Bahkan di DKI Jakarta dan Banten, perolehan kedua pasangan itu cuy sama di angka 35,2%. Meskipun secara keseluruhan pasangan Prabowo Gibran masih tempati posisi teratas dengan 43,7% karena emang pasangan Anies dan Caimin ini lemah di Jawa, khususnya daerah timur, tengah, dan barat cuy. Padahal kalau kita bicara konteks lumbung suara pemilu, Jawa ini adalah kunci cuy, dimana mayoritas pemilih ada di Jawa dengan total keseluruhan hampir 60% suara nasional. Siapa bisa menguasai Pulau Jawa, dialah yang menang. Dan sekali lagi kalau boleh gua ngambil statement dari Aidit gitu ya, Jawa adalah kunci. Menurut pendapat saya, kunci kemenangan adalah Jawa. Siapa bisa menguasai Jawa, itulah yang menang. Lihatlah PRRI Permesta yang praktis telah menguasai beberapa pulau di luar Jawa. Karena Jawa tidak mereka tarik, maka akhirnya mereka gagal. Jadi Jawa adalah kunci. Meski secara keseluruhan paslon Prabowo Gibran masih unggul gitu ya cuy, hal ini kiranya menurut gue jadi sebuah warning gitu kan bagi pasangan nomor urut 2 yang selama ini selalu menempati peringkat pertama di survei untuk tetap bekerja keras dalam meyakinkan masyarakat agar memilih mereka, jangan kasih kendor. Karena kalau paslon nomor 2 itu nggak waspada cuy akan pergerakan yang dilakukan para lawan politiknya dan cenderung berpuas diri gitu kan, bukan nggak mungkin gitu loh cuy, mereka akan terkena epic comeback pada suatu hari nanti dalam Pilpres 2024 nanti. Ya kayak kejadian Miracle of Istanbul yang gue bahas di awal tadi. Lalu apa akibatnya kalau pasangan Prabowo Gibran ngerasa di atas angin terus menerus? Dalam dunia politik, keyakinan atau kepercayaan diri bisa jadi sebuah senjata ganda cuy, alias pisau bermata dua. Kepercayaan diri yang sehat bisa jadi kekuatan bagi seorang kandidat. Tapi kalau terlalu banyak atau over gitu ya, ditakutkan akan jadi bumerang yang sangat merugikan. Di sebuah pemilihan umum, kepercayaan diri yang berlebihan seringkali bisa ngerusak citra seorang kandidat.
itu sendiri cuy, dan mengurangi dukungan publik yang mereka harapkan. Seorang kandidat yang percaya diri seringkali bisa mempengaruhi pendukung dan pemilih dengan pesan yang tegas dan karismatik. Mungkin kita bisa lihat contohnya di gelaran Pilpres yang lalu, yaitu 2004 dan 2009, di mana saat itu ada figur SBY. Kepercayaan diri yang sehat seringkali memancarkan otoritas, keyakinan, dan kejelasan akan visi. Ini juga bisa jadi magnet bagi para pemilih yang mencari pemimpin yang tegas dan yakin. Tapi ada titik di mana kepercayaan diri itu bisa jadi terlalu dominan dan mengakibatkan implikasi yang merugikan. Daniel Kahneman dan Amos Tversky dalam bukunya yang berjudul Judgment Under Uncertainty, Heuristic and Bias membahas banyak bias kognitif cuy. Salah satunya overconfidence bias atau bias terlalu percaya diri. Bias terlalu percaya diri adalah jenis bias kognitif cuy, yang menyebabkan kita berpikir bahwa kita lebih baik dalam beberapa bidang daripada yang sebenarnya. Bias terlalu percaya diri menyebabkan kita kehilangan perspektif objektif tentang kemampuan atau pengetahuan kita sendiri. Hal ini ternyata dapat menciptakan ekspektasi yang gak realistis cuy, alias semu gitu ya, dan membuat kita tuh lebih rentan terhadap kekecewaan. Dalam konteks Prabowo Gibran, bias yang terlalu percaya diri dikhawatirkan akan menghilangkan objektivitasnya dalam memandang sesuatu, bahkan bisa jadi bumerang bagi mereka. Salah satu akibat dari bias terlalu percaya diri ini adalah kemungkinan kehilangan keterhubungan dengan kebutuhan dan keinginan pemilih. Mereka mungkin terlalu yakin bahwa mereka tahu apa yang terbaik tanpa benar-benar pengen ngedengerin gitu loh, atau memahami kekhawatiran masyarakat lapisan bawah. Jadinya mereka ngerasa apapun yang mereka lakukan akan disukai dan selalu akan disukai dan jadi alasan untuk memilih mereka. Selain itu, terlalu percaya diri atau overconfident bisa mengaburkan penilaian cuy, membuat kandidat ngambil risiko yang gak perlu atau membuat pernyataan-pernyataan yang berpotensi menyinggung beberapa kelompok pemilih tertentu. Tentu saja ini bisa merusak reputasi mereka sendiri dan memicu penurunan dukungan dan berimbas kepada penurunan elektabilitas. Lalu terlalu percaya diri mungkin akan membuat Prabowo Gibran sulit gitu ya dalam menerima kritik atau masukan dari tim kampanye atau masyarakat umum. Mereka mungkin ngerasa bahwa pendapat mereka adalah satu-satunya kebenaran mutlak, padahal di dunia ini gak ada kebenaran yang mutlak gitu loh. Tanpa memberi ruang kepada perspektif lain yang mungkin bisa memperbaiki strategi tim atau dari kandidat Prabowo Gibran itu sendiri. Terakhir, efek terlalu percaya diri ini bisa juga membuat Prabowo Gibran kurang mempersiapkan diri untuk berdebat atau penampilan publik lainnya yang krusial di depan masyarakat. Mereka bisa aja ngeremehin lawan politiknya atau ngeremehin isu-isu penting yang dapat berujung pada penampilan yang underperform di hadapan publik. Pasangan nomor urut 2 ini kelihatannya juga perlu ingat gitu ya cuy, kalau elektabilitas yang selama ini mereka peroleh atau mereka dapat itu nggak lepas dari narasi keberlanjutan atas program-program Jokowi yang diakui atau enggak membuat cocktail effect kepada mereka semakin meningkat. Salah satu variabel yang mungkin aja membuat Prabowo Gibran ngerasa sangat percaya diri ya koneksinya sama Jokowi apalagi. Tapi hal ini agaknya nggak bisa selalu dikaitkan secara positif gitu ya kepada Jokowi. Kenapa begitu? Meskipun Prabowo Gibran selalu mengusung tema keberlanjutan dalam tiap kampanye mereka cuy, tapi tampaknya itu hanya demi mengharapkan cocktail effect dari approval rating Presiden Jokowi yang mana saat ini masih di atas 70% per hari ini cuy, dimana ini mengalahkan pemimpin dunia manapun di saat penghujung senja kepemimpinannya. Umumnya pemimpin-pemimpin yang mendekati masa-masa terakhir di pemerintahan akan lemdak cuy. Lemdak ini adalah sebuah istilah dalam politik yang sering diartikan sebagai bebek lumpuh atau seorang pemimpin yang mulai ditinggal orang-orang kepercayaannya, orang-orang terdekatnya, tak memiliki kuasa dan pengaruh gitu ya, dan approval ratingnya juga jauh merosot di bawah 30%. Balik ke Prabowo Gibran, untuk memahami fenomena yang terjadi atas narasi keberlanjutan yang diusung oleh paslon nomor 2 ini cuy, kita bisa berkaca dari istilah di zaman Yunani kuno yakni kapal Theseus. Kapal Theseus adalah eksperimen pemikiran tentang apakah suatu benda setelah semua komponen aslinya diganti tetap jadi benda yang sama. Dalam mitologi Yunani, Theseus sendiri adalah raja pendiri Athena dalam mitos Yunani, menyelamatkan anak-anak Athena dari Raja Minos setelah membunuh Minotaur dan kemudian melarikan diri ke kapal menuju Delos. Setiap tahun orang-orang Athena memperingatinya dengan menaiki kapal dan berziarah ke Delos untuk menghormati Apollo. Sebuah pertanyaan lalu diajukan oleh para filsuf kuno.
setelah beberapa abad kita selalu melakukan pemeliharaan, kalau tiap bagian dari kapal Theseus ini diganti satu persatu, apa kapal itu masih sama dengan yang dulu? Itu pertanyaannya. Kalau kita belajar filsafat kontemporer cuy, eksperimen pemikiran kayak gini tuh punya andil dalam penerapan pada studi filosofis tentang identitas dari waktu ke waktu, dan telah mengilhami beberapa usulan solusi dan konsep dalam filsafat pikiran kontemporer yang berkaitan dengan kegigihan dalam mempertahankan identitas pribadi. Meski Prabowo selalu mengusung narasi akan melanjutkan program Jokowi, tapi yang harus dipahami di sini cuy adalah Prabowo dan Jokowi adalah sosok yang berbeda. Jangankan Prabowo, Gibran pun, even dia anaknya Jokowi, adalah pribadi yang berbeda. So Prabowo Gibran kiranya menurut gua hari ini janganlah terlalu jumawa, jangan terlalu overconfident dengan cocktail effect dari Jokowi, karena nantinya dinamika permasalahan dan problem solvingnya di tiap pemerintahan tuh could be totally different gitu loh. Dan mengingat hari H pencoblosan masih sekitar 45 hari lagi cuy, we never know gitu loh ya kan. Akan ada rintangan di depan nanti seperti apa kan kita nggak tahu. So menurut gue kalau gue jadi Prabowo dan Gibran cuy, gue bakal memanage betul rasa kepercayaan diri gue tetap di jalur yang positif, not more or less. Well, bagi penikmat sosial politik dan pegiat filsafat kayak gue, menarik betul gitu loh ya dinamika ini untuk menantikan konstelasi politik ke depan. Apakah Prabowo Gibran akan jadi terlalu jumawa dengan overconfidence karena dukungan kotel efek dari Jokowi, atau mereka bisa meramu dan membungkus kepercayaan diri mereka jadi sesuatu yang menarik gitu ya untuk kemudian ditangkap oleh publik. We will see.